Tipografi itu ada dimanapun kita melihat, di buku yang kita baca, di situs web yang kami kunjungi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pada rambu jalan, stiker bumper, dan kemasan produk. Sederhananya, tipografi adalah gaya atau tampilan teks. Ini juga bisa merujuk pada seni bekerja dengan teks, sesuatu yang mungkin Anda lakukan sepanjang waktu jika Anda membuat dokumen atau proyek lain untuk pekerjaan, sekolah, atau diri Anda sendiri. Tipografi bisa menjadi subjek yang mengintimidasi, namun tidak harus demikian. Anda hanya perlu mengetahui sedikit untuk membuat perbedaan besar dalam hal-hal yang Anda lakukan setiap hari. Jadi mari kita mulai. Pertama, beberapa jenis font umum dan apa yang perlu Anda ketahui tentangnya. Font serif mempunyai guratan-guratan kecil yang disebut serif yang terdapat pada bagian utama dari huruf. Karena tampilan klasiknya, ini adalah pilihan bagus untuk proyek yang lebih tradisional. Mereka juga umum dalam publikasi cetak, seperti majalah dan surat kabar. Font sans serif tidak memiliki kaki tambahan. Nama sans dalam bahasa Prancis berarti tanpa kaki. Gaya ini dianggap lebih bersih dan modern dibandingkan font serif. Selain itu, cenderung lebih mudah dibaca di layar komputer, termasuk ponsel pintar dan tablet. Font display hadir dalam berbagai gaya, seperti script, black letter, all caps, dan fancy. Karena sifat dekoratifnya, font display paling cocok untuk teks dalam jumlah kecil. Misalnya, judul dan header, serta desain yang lebih banyak grafisnya. Bisa dibilang, font memiliki bahasanya sendiri. Mereka semua ingin menyampaikan sesuatu selain kata-kata di halaman. Mereka bisa tampil santai atau netral, eksotis atau gamblang. Itulah mengapa penting untuk memikirkan pesan Anda dan memilih font yang sesuai. Beberapa font dilengkapi dengan bagasi tambahan, seperti Comic Sans, Curse, Papyrus, dan banyak lagi. Tidak ada yang salah dengan font-font ini. Mereka hanya mempunyai reputasi sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dan digunakan secara berlebihan. Jika Anda tergoda menggunakannya, pikirkan 2 kali dan pertimbangkan untuk menggunakan font yang lain. Ada banyak font dengan tampilan dan nuansa serupa yang cenderung tidak mengalihkan pesan Anda. Saat memutuskan font mana yang akan digunakan, lebih sedikit lebih baik. Sebaiknya batasi diri Anda menjadi 1 atau 2 per proyek. Jika Anda memerlukan lebih banyak kontras, coba ulangi salah satu font Anda dengan ukuran, berat, atau gaya yang berbeda. Trik ini praktis sangat mudah untuk menciptakan kombinasi menarik yang berhasil. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, hal yang berlawanan menarik. Hal yang sama juga berlaku untuk font. Jangan takut untuk memadukan gaya font yang berbeda namun saling melengkapi, seperti sans serif dengan serif, short dengan tall, atau dekoratif dengan simple. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi jangan putus asa. Carilah desain lain untuk mendapatkan inspirasi, dan Anda akan segera menguasainya. Mungkin Anda pernah mendengar istilah-istilah seperti kerning, leading, tracking, dan hierarki. Bagi mereka yang memiliki lebih banyak pengalaman, konsep-konsep ini penting untuk menciptakan desain yang terlihat profesional. Sebagai seorang pemula, Anda tidak perlu mengetahui segalanya tentang istilah-istilah ini, cukup untuk menginformasikan pekerjaan Anda dan membantu Anda berbicara tentang desain dengan lebih percaya diri. Hierarki digunakan untuk mengarahkan pandangan pembaca pada hal yang paling penting. Dengan kata lain, ini menunjukkan kepada mereka di mana harus memulai dan kemana harus melanjutkan selanjutnya, dengan menggunakan tingkat penekanan yang berbeda. Menetapkan hierarki itu sederhana. Putuskan saja elemen mana yang Anda ingin pembaca perhatikan terlebih dahulu, lalu buat elemen tersebut menonjol. Item tingkat tinggi biasanya lebih besar, lebih tebal, atau berbeda dalam beberapa hal. Ingatlah untuk tetap sederhana dan pertahankan beberapa gaya pelengkap saja. Leading adalah spasi antar baris teks, disebut juga spasi baris. Jika Anda tidak yakin berapa banyak spasi baris yang harus digunakan, jangan khawatir, standarnya biasanya baik-baik saja. Tujuannya adalah membuat teks Anda senyaman mungkin untuk dibaca. Spasi yang terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat membuat hal-hal menjadi tidak menyenangkan bagi pembaca. Pelacakan adalah keseluruhan ruang antar karakter, terkadang disebut spasi karakter.
Sebagian besar program memungkinkan Anda menyingkat atau memperluasnya, tergantung kebutuhan Anda. Dalam beberapa desain, Anda mungkin menyesuaikan pelacakan untuk menciptakan efek artistik tertentu. Ini juga dapat membantu Anda memperbaiki font yang spasinya buruk. Kerning adalah spasi antar karakter tertentu. Tidak seperti pelacakan, ini bervariasi sepanjang kata karena setiap huruf cocok satu sama lain. Beberapa font memiliki apa yang kami sebut kerning buruk, yang membuat huruf-huruf tertentu terlihat spasinya tidak tepat. Jika font yang Anda gunakan memiliki kerning yang buruk, sebaiknya kurangi kerugian Anda dan pilih yang lain. Teks yang dibuat dengan baik dapat menjadi pembeda antara proyek biasa dan proyek luar biasa, bahkan jika Anda baru memulai dengan desain. Yang dibutuhkan hanyalah ketertarikan pada tipografi, dan Anda akan mulai memperhatikan lebih banyak, melihat lebih banyak, dan mampu berbuat lebih banyak pada pekerjaan Anda sendiri. Kami harap